Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum tulab wa talibat fi fasli tsani? Apa kabar teman-teman kelas 2? Naltaqi bidarsi fiqhil ibadah. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih ibadah tahtal maudu' fiqhis shalah, yaitu dengan tema fikih salat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian salat secara bahasa dan istilah, dan hikmah-hikmah kenapa kita diperintahkan Allah untuk beribadah salat. Salat secara bahasa itu artinya adalah berdoa, ya, atau doa. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa dikatakan doa? Karena setiap salat itu, bacaan yang kita baca di dalamnya adalah berisi tentang doa-doa. Maka dikatakan salat itu adalah doa. Lalu kemudian secara istilah atau menurut pandangan agama Islam, salat itu adalah ibadah, ya, ibadah. Jadi kalau ibadah itu ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang berisi di dalamnya rangkaian gerak dan doa, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu seperti apa? Yaitu takbir pertama kali, Allahu Akbar, itu namanya adalah takbiratul ihram. Dan yang diakhiri dengan salam. Apa itu salam? Ketika kita menolehkan kepala kita ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah namanya salam. Ya, jika kita sholat sudah diakhiri dengan salam, maka telah berakhirlah sholat tersebut. Dan hari ini teman-teman, sholat itu sebenarnya, ya, itu dibagi menjadi dua, ya. Sholat di dalam Islam dibagi menjadi dua. Sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, apa perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah? Ya, mari kita bahas bersama teman-teman, ya. Sholat wajib itu adalah sholat yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman dan tidak ada alasan, ya, bagi kita untuk meninggalkannya, kecuali ada hal-hal yang membolehkan dia untuk meninggalkannya, ya, seperti seorang perempuan yang sudah dewasa nanti ada namanya haid, ya. Nah, itu tidak apa-apa dia tidak sholat karena ada alasan syar'i, gitu. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, ya, karena malas, ya, karena tidak mau mengerjakan, nah itu dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib itu adalah artinya sesuatu yang apabila dikerjakan dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat wajib, ya, itu harus kita kerjakan dan harus kita jaga. Nah, salat wajib itu seperti apa sih? Yang mana sih? Nah, salat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, pasti teman-teman sudah tahu, ya. Ya, salat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, ada salat subuh, ada salat zuhur, ada salat asyar, ada salat maghrib,
ada sholat Isya. Nah, itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang Allah wajibkan kepada kita semua. Ya, jadi teman-teman harus mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu ini. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Atau bahkan ada nih teman-teman yang malas mengerjakan sholat. Nah, nanti akan mendapatkan ancaman dari Allah, yaitu menjadi manusia yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita termasuk golongan orang yang merugi jika tidak mau mengerjakan sholat. Nah, kenapa dikatakan golongan orang yang merugi? Nah, di sini ada sebuah hadis yang menggambarkan atau memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Nih, yang artinya teman-teman, Allah telah mewajibkan sholat yang 5 waktu, ya, kepada hamba-hambanya, yaitu kepada kita semua. Dan barang siapa yang mengerjakan atau menunaikan sholat 5 waktu tersebut dan dia tidak mengabaikan sesuatu darinya, ya, tidak mengabaikan atau salah satu hanya milih-milih saja nih, aku mau sholatnya zuhur, asar, maghrib sama isya, subuh enggak. Nah, ya, tidak mengabaikan salah satu darinya. Jadi semua 5 ini lengkap, tidak boleh tawar-menawar dan tidak boleh memilih. Aku mau sholatnya asar sama maghrib aja aku mau sholatnya zuhur sama isya aja Nah, tidak boleh. Ini 5 adalah satu kesatuan utuh dan tidak boleh tawar-menawar. Kemudian dengan maka, ya, dengan tidak mengabaikan sesuatu darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Jadi teman-teman yang selalu menjaga sholatnya, Allah akan berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya atau tidak mengerjakan sholat, maka dia akan mendapat janji atau ancaman dari Allah, ya, untuk akan diberikan dosa kepada dia, ya. Dan keputusan diserahkan kepada Allah, dan jika dia berkehendak untuk menyiksanya, itu Allah hati-hati nih, kalau enggak sholat nih, Allah akan menyiksa mereka yang tidak sholat. Dan jika dia berkehendak memberikan ampunan, niscaya Allah akan mengampuninya. Jadi kita harus jaga, ya, sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Nah, itu adalah pembagian sholat yang pertama. Yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua adalah sholat sunnah. Pertama sholat wajib, kedua sholat sunnah. Ya, apa sih contoh sholat sunnah? Ini banyak teman-teman, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Yang teman-teman kerjakan setiap pagi itu, sholat duha itu termasuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu maksudnya sholat yang apabila teman-teman kerjakan, teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak mengerjakannya, teman-teman tidak akan mendapat dosa. Ya, tapi tentu rugi, ya, ketika tidak mengerjakan sholat sunnah, karena itu adalah tambahan, ya, pahala bagi siapa yang ingin mengerjakan sholat sunnah. Nah, contoh tadi sholat duha, kemudian sholat witir, kemudian ada sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ini pahalanya sangat luar biasa. Khairum minat dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kalau teman-teman jangan sampai ketinggalan, ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat id, ya, idul adha, ya, sholat idul fitri, ya, itu adalah sholat sunnah juga. Kemudian sholat gerhana, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta
kepada Allah untuk diturunkan hujan, ya, karena sudah musim kemarau lama, maka diadakan salat istisqa. Kemudian salat tahiyatul masjid, ya, salat tahiyatul masjid itu yang kemarin aku jelaskan, ya. Kemudian salat rawatib itu salat yang dilakukan sebelum dan sesudah salat wajib, ya. Kemudian salat 2 rakaat setelah wudu, salat tarawih, salat malam, ya, dan banyak lagi teman-teman, ya. Nah, hari ini, ya, berarti kita sudah mempelajari pembagian dua pembagian sholat, ya. Ada 2 tadi, sholat wajib dan sunnah, gitu. Sholat wajib contohnya, ya, sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah contohnya sholat duha, sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat apalagi teman-teman, sunnah wudhu, dan lain sebagainya. Dan insya Allah pertemuan hari ini Ustadz cukupkan. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini. Syukran, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.